Halo semuanya, kali ini kita lanjutkan lagi tentang yang namanya algoritma dan struktur data. Nah, kali ini kita akan bahas yang namanya AVL tree. Oke, AVL tree ini apa? Ini adalah ekspansi dari yang namanya binary search tree. Sekedar mengingatkan, binary search tree itu adalah pohon di mana sebelah kirinya selalu lebih kecil dan sebelah kanannya selalu lebih besar. Tujuannya apa sih untuk pakai binary search tree? Tentu tujuannya untuk mempermudah pencarian karena kita tidak perlu mengecek semua elemen yang ada. Kita hanya perlu mengecek sebagian. Sama layaknya seperti kita membuka kamus. Tapi binary search tree hanya akan berfungsi sempurna kalau ternyata isinya itu imbang sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kalau dia tidak seimbang, misalkan dia berat di sebelah kanan saja, gitu ya, kirinya kosong, itu dia tidak akan optimal proses pencariannya. Dia perlu ngecek banyak elemen, gitu. Nah, makanya muncullah yang disebut dengan AVL tree. Jadi AVL tree ini dia otomatis akan ngebalance kalau terjadi ketidakseimbangan. Nah, contoh nih, contoh pohon binary search tree yang tidak seimbang adalah misalkan ya, kita memasukkan data secara terurut dari kecil ke besar. Jadi misalnya kita masukin data 1 sampai 10 ke binary search tree. Maka yang terjadi adalah binary search tree-nya tidak akan menjadi bentuk pohon, tapi mirip seperti list. Dia akan condong ke kanan. Jadi kalau tadi 1 sampai 10, berarti satu punya anak kanan 2, 2 punya anak kanan 3, 4, 5, 6 sampai 10. Artinya apa kalau kayak gitu? Kalau mau melakukan pencarian, jadi tidak efisien. Misalkan saya pengen cari apakah ada angka 11 atau tidak di sana, saya perlu mengecek sampai 10 kali. Karena semuanya ngumpul di kanan. Nah, jadi AVL tree itu adalah binary search tree yang otomatis balance. Balance itu artinya apa? Perbedaan tinggi kiri dan kanan itu maksimum 1. Kenapa namanya AVL? Ini karena penemunya adalah Adelson-Velsky dan Landis. Jadi makanya AVL gitu ya. Dan ini dipublish pada tahun 1962, di mana saya juga belum lahir di sana. Nah, untuk AVL ada yang namanya balancing factor. Balancing factor adalah tinggi kiri dikurangi tinggi kanan. Jadi kalau mau kita bilang sebuah pohon itu balance, maka balancing factornya harus antara -1, 0, atau 1. Oke, gimana kalau gitu penambahannya pada AVL tree? Kurang lebih sama dengan binary search tree. Perbedaannya adalah ketika setelah ditambahkan, dia perlu mengecek balancing factor-nya apakah masih seimbang atau tidak. Kalau tidak seimbang, maka dia akan perlu proses rebalancing melalui yang disebut dengan tree rotation. Ini contoh ya, kita bisa lihat di gambar. Jadi kalau misalkan nih kita punya pohon, tinggi anak kiri kanannya seimbang gitu ya di baris pertama, maka sebenarnya mau kita tambahin anak di kiri atau di kanan nggak masalah karena tetap tingginya akan jadi seimbang. Sekarang lihat baris kedua gitu kan. Kalau dia condongnya ke arah kanan, lalu kita tambahin anak kiri. Nggak masalah, aman gitu kan. Tingginya berarti malah jadi seimbang. Yang masalah apa? Yang masalah kalau dia condong ke kanan, terus kita tambahin anak kanan gitu kan. Jadi tidak seimbang. Perbedaan tingginya jadi 2. Untuk hal itu, kita perlu proses rebalancing. Hal yang sama juga terjadi kalau misalkan dia condong di kiri dan kita tambahin anak di kiri lagi. Lihat di baris ketiga, gitu kan? Itu perlu rebalancing. Tapi kalau dia condong di kiri dan kita tambahin ke kanan, malah jadi bagus, gitu ya. Nah, sekarang rebalancingnya gimana? Rebalancingnya berarti kita harus mencari node dengan kakek yang tidak seimbang, grandparent, ya. Jadi kan parentnya itu ayah, gitu kan? Grandparent itu berarti kakeknya. Kita cari yang kakeknya tidak seimbang, lalu kita tandai X, Y, dan Z. Jadi pertama, penambahannya sama seperti binary search tree. Dia cari posisinya ada di mana.
Setelah terjadi penambahan, dia cek ke atas, cek ke orang tuanya, ya, termasuk diri dia sendiri juga, gitu kan? Apakah ada node yang kakeknya tidak seimbang? Balancing faktornya di luar dari -1, 0, dan 1. Ketika itu sudah ditemukan, maka kita tandai dengan X, Y, dan Z. X adalah node dengan kakek yang tidak seimbang, Y adalah node orang tua dari X, dan Z adalah si kakek yang tidak seimbang. Biasanya kalau kita melakukan rebalancing, kurang lebih ada dua kasus, yaitu yang pertama yang bengkok seperti ini, lihat di gambar di kiri, atau dia lurus seperti ini, lihat gambar di kanan. Kita namai dengan X, Y, Z. Sekarang, setelah kita menamai X, Y, Z, maka kita namai setiap node yang terhubung dengan X, Y, Z dengan nama T0 sampai T3. Dimulai dari kiri ke kanan. Jadi kalau untuk pohon yang bengkok begini, berarti kemungkinannya T0, T1, T2, T3 aja seperti ini. Kalau dia condong satu garis, berarti dia akan jadi seperti ini. Ini juga berlaku untuk mirrornya ya, jadi arah sebaliknya ya. Kalau dia arahnya ke kanan. Ngapain sih kita nandain X, Y, Z sampai T0 sampai T3? Nah, tujuannya adalah seperti ini. Jadi, nanti X, Y, Z itu akan diberi nilai A, B, C berdasarkan urutan in order. Artinya apa? A akan diisi dengan yang paling kecil dari X, Y, Z, dan C akan diisi dengan nilai paling besar dari X, Y, Z. Setelah itu, maka kita akan bentuk pohon seperti ini. A, B, C, dan T0 sampai T3 langsung tempelin aja di bawahnya seperti ini. Maka proses rebalancing selesai. Perhatikan sebelumnya di sini kan tingginya berapa ini? 3 ya. 1, 2, 3. 4 ya, termasuk yang bawah sini ya. Jadi tingginya di sini adalah 4. Begitu dia di rebalance, maka tinggi dia adalah 3. Jadi rebalancing ini mengurangi tinggi. Yang tadinya 2 jadi 1. Perbedaannya ya, perbedaannya yang tadinya 2 jadi 1. Begitu. Kenapa ini bisa bekerja gitu ya? Pertama, tadi ya dia mengubah bentuk menjadi perfect. Kalau dilihat di sini kan segitiga sempurna gitu ya. Terus dia mengisi semua posisi yang kosong. Kalau dilihat di awal begini kan ini bagian kanannya nggak terisi banyak ya, kosong banget gitu ya. Maka dia isi. Dan karena diisi, maka itu akan mengurangi tinggi trinya sebanyak 1. Jadi kasusnya biasanya ketika tingginya 2, dia berubah jadi 1 perbedaannya. Nah, ini tidak akan mengubah urutan nilai pada tree kalau ditampilkan secara in order. Jadi nanti kita akan coba lihat contohnya seperti apa gitu ya. Dan tentu saja ini akan membuat pohonnya menjadi seimbang. Contoh nih, misalkan kita menambahkan nilai 54. Maka caranya gimana? Sama seperti binary search tree, cari dulu nih 54 ada di mana. 44, 54 berarti di sebelah kanan, 54 harusnya dari 78 di sebelah kiri, 50 di sebelah kanan, 62 berarti 54-nya di sebelah kiri. Setelah ditambahkan, maka dia akan cari node dengan kakek yang tidak seimbang. Pertama lihat dari diri dia dulu, 54. Kakeknya siapa? Kakeknya adalah 50. 50 seimbang nggak? Lihat tingginya yang kiri 1, kanan 2. Berarti seimbang ya. Sekarang dia naik lagi ke orang tuanya, 62. Gitu kan. 62 dia lihat lagi. Oh, ini kakeknya siapa? Kakeknya adalah 78. Lihat di sini 78 tingginya adalah 1 2 3 4 ya. Ya, kali ini kita hitung kotaknya ya karena kotaknya itu juga adalah node-node sebenarnya. 4 gitu kan. 1 2 3 4. Sedangkan di kanan itu hanya 2 tingginya. Maka ini yang dimaksud dengan kakek tidak seimbang. Begitu kakeknya tidak seimbang, maka kita tandai dengan Z. Si nodenya kita tandai dengan X dan papahnya kita tandai dengan Y. Gitu ya. Jadi tadi koreksi sedikit ya guys. Jadi kalau misalkan tadi dimulai dari 54 gitu kan, cari kakeknya yang tidak seimbang. Kakeknya berapa? 50 ya. Tinggi kirinya adalah 2, tinggi kanannya adalah 3. Perbedaannya cuma 1. Berarti masih seimbang.
Makanya dia naik ke atas, yaitu dia cari di 62. 62 cek kakeknya seimbang nggak? Kakeknya pas dilihat tingginya yang kiri itu 4, yang kanan itu 2. Berarti tidak seimbang. Ketika tidak seimbang, berarti kita tandai X, Y, Z, lalu kita kasih nilai A, B, C-nya. A-nya yang paling kecil di antara tiga itu, berarti 50. C itu berarti yang paling besar, berarti 78. Lalu semua yang nempel dengan dia, kita tandai T0 sampai T3. Kita magic sulap chain. Jadi seperti ini. Jadi 50, 62, 78 gitu ya, itu di tengahnya. Lalu di bawah-bawahnya itu adalah T0 sampai T3. Perhatikan di sini, ini datanya otomatis terurut ya. Kalau kita print secara in order. Ada beberapa kasus rebalancing gitu kan. Pertama yang tadi kita lihat satu garis begini gitu ya. Itu akan diubah jadi seperti ini. Ada juga yang kedua yang bengkok. Tetap sama, ujungnya akan jadi eh, segitiga ya, segitiga seperti ini. Nah, kalau misalkan dia belok begitu, itu biasanya dia perlu dua kali rotasi sebenarnya. Makanya disebut dengan double rotation rebalancing. Kalau dia cuma sebaris seperti ini, gitu ya, itu berarti dia disebut dengan single rotation rebalancing. Begitu. Ini hanya sekedar istilah aja. Nah, ini contoh dari single rotation rebalancing, gitu ya. Jadi misalnya bentuknya seperti ini, terus kita tambahkan nilai satu. Satu kan caranya berarti kan 15 sama satu harusnya satu di mana? Kiri. 6 sama satu, satu di kiri. 3 sama satu, satu di kiri. Setelah satu muncul di sini, dia cari kakeknya yang tidak seimbang. Lihat kakeknya dari satu, kakeknya dari satu tingginya anak kiri 2, kanan 1. Masih seimbang ya. Maka dia cari ke papahnya. Papahnya berapa sekarang? 3. Di 3, dia lihat kakeknya seimbang nggak? Kakeknya dari si 3. Kakeknya adalah siapa? 15. Tinggi anak kiri berapa? 1, 2, 3. Tapi anak kanannya tingginya adalah 1. Berarti tidak seimbang. Ketika tidak seimbang, berarti kita dari 3 node yang tadi, kita cari yang paling kecilnya siapa? Berarti yang paling kecil ada 3, yang paling besar adalah 15. Kita bentuk menjadi pohon yang baru dengan 6 sebagai akarnya. Lalu T0 sampai T3, berarti T0-nya adalah 1, T1-nya adalah kosong, T2-nya adalah 9, dan T3-nya adalah 18. Jadi kalau ditempel, dia akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang kalau double rotation, jadi misalkan seperti ini, kita tambahkan kasus 6. Maka 15 sama 6 harusnya sebelah kiri, 5 sama 6 sebelah kanan, 9 sama 6 sebelah kiri. Sama, dia cari kakek dia seimbang nggak? Kakek dia anak kiri 1 tingginya, anak kanan tingginya 2. Masih seimbang. Berarti cek papahnya lagi. Papahnya adalah 6. Sorry, 9. 9 cari kakeknya. Kakeknya siapa? 15. Seimbang nggak kakeknya? Anak kiri tingginya 3, anak kanan tingginya 1. Tidak seimbang. Berarti kita perlu rebalancing. Gimana cara rebalancingnya? Berarti sama dari 3 yang warna merah ini, kita cari yang paling kecil, 5. Lalu paling besar adalah 15. Maka akarnya berarti jadi 9. Terus berikutnya lagi, di sini em, 1 akan menjadi T0, 6 akan menjadi T1, ya. Lalu T2-nya akan menjadi kosong, dan T3-nya akan menjadi 18. Dan ini adalah hasilnya. Nah, ini contoh latihan gitu ya, tapi nanti bisa dicoba sendiri gitu ya, terkait dengan membuat AVL-nya. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan yang namanya Visual Go. Jadi nanti aku akan tunjukkan juga tentang bagaimana memakai Visual Go untuk visualisasi proses AVL. Jadi nanti bisa dicoba gitu ya, apa yang ada di layar ini dimasukkan ke Visual Go, lalu dilihat satu persatu prosesnya seperti apa dan kapan terjadi rebalancing-nya. Oke, sekarang penghapusan gitu ya. Gimana kalau terjadi penghapusan? Sama seperti binary search tree.
kita cari node yang mau dihapus, lalu kita hapus, gitu kan. Kita hapus dengan algoritma binary search tree. Nah, setelah terhapus, baru tuh kita cek di posisi terhapus, ada nggak sih ancestor yang tidak seimbang dimulai dari dia. Kalau ada, maka kita akan tandai lagi dengan X, Y, dan Z. Jadi, Z itu adalah ancestor node pertama yang tidak seimbang dari node terhapus. Lalu Y adalah anaknya Z dengan tinggi terbesar. Lalu X adalah anaknya Y dengan tinggi terbesar juga. Kalau ternyata Y itu punya anak kiri kanan sama tingginya, maka kita akan cari X yang setara dengan Y. Jadi kalau misalkan Y adalah anak kanan dari Z, maka X-nya adalah anak kanan dari Y. Kenapa harus sama-sama kanan atau sama-sama kiri? Karena nanti rotasinya akan menjadi lebih cepat. Ya, tentu saja secara teknis ya. Jadi kalau secara algoritma. Karena itu akan menjadi single rotation. Kalau kita bengkok gitu ya, jadi bentuknya seperti ini gitu kan. X X adalah anak kiri dari Y, terus Y adalah anak kanan dari Z gitu kan. Itu perlu dua kali proses. Double tree rotation. Nah, ini contoh gitu ya, kita bisa lihat di kanan gambarnya. Jadi misalkan nih, kita baru menghapus, anggaplah baru menghapus nilai di sini misalkan berarti 75 anggaplah ya. 75 terhapus misalkan. Lalu setelah itu dia akan mencari orang tuanya ya. Orang tuanya, sorry, bukan 75, sorry, 32. 32, maaf. 32. 32 di sini kita hapus. Maka dia akan mulai mencari gitu ya. Dia akan mencari node yang tidak seimbang. Pertama dia cari cek dari 17. 17 seimbang nggak tingginya? Oke, kirinya 1, kanannya 0. Masih seimbang. Naik ke orang tuanya, 44. 44, seimbang nggak? Lihat, kirinya berarti 2 tingginya, gitu ya. Lalu kanannya berapa? Kanannya berarti adalah 1, 2, 3, 4. Ya, 2 dan 4. Karena perbedaannya di sini lebih dari 1, maka dia tidak seimbang. Dia adalah node yang tidak seimbang. Maka kita tandai dia dengan Z, lalu anak yang paling tinggi, kan di sini ada dua anak ya, si 17 sama 62. 17 itu tingginya 2, 62 itu tingginya adalah 4. Ya, berarti dia akan dinamai dengan Y, si 62 ini. Berikutnya, X-nya berarti kita cari anaknya dari Y yang paling tinggi. Kebetulan tingginya dua-duanya sama, oke, sama-sama 3, maka kita cari yang searah dengan Y. Tadi Y ini anak kanannya si Z, berarti X-nya adalah anak kanannya si Y. Gunanya apa? Gunanya supaya rotasinya tidak terlalu banyak. Nah, setelah itu caranya sama ya, kita tandai A, B, C gitu ya. Dimulai dari yang paling kecil, berarti di sini 44A, B adalah 62 dan C adalah 78. Digambar. Lalu setelah itu node yang menempel pada mereka itu ditandai dengan T0, T1, T2, dan T3. Lalu ditambal juga di sini. Begitu. Oke, sama juga ya. Ini latihan juga. Nanti bisa dicoba juga sama teman-teman kalau tertarik dengan Visual Go gitu ya. Jadi bisa mungkin nanti videonya di pause, lalu coba disalin gitu kan, lalu dicek. Jadi coba masukkan AVL3 dibentuk dengan data segini. Lalu setelah itu em, kita coba hapus 45 dan 41 gitu ya. Dengan mencari nilai maksimum sebelah kiri dan juga bisa juga nilai minimum sebelah kanan. Kebetulan kalau di Visual Go itu kan hanya satu yang ditangani. Jadi satu lagi nanti mungkin teman-teman bisa coba Cotret gitu ya. Seperti itu. Nah, ini eksplorasi AVL-tree-nya kita bisa pakai ke BST atau binary search tree sebenarnya ya. Jadi di sini coba saya contohkan sebentar. Jadi ini kalau BST gitu ya. Nah, nanti tinggal klik AVL-tree. Nah, nanti di sini bisa coba nih, misalkan mau insert. Insert anggaplah misalkan nilai 77. Maka dia akan otomatis memberikan animasinya. Ya.
Jadi dia cari dulu 77 ada di mana, lalu setelah itu dia mengecek lagi apakah seimbang atau tidak gitu ke atasnya. Kalau seimbang dia tidak melakukan apa-apa, seperti ini ya. Tadi kan dia mencari node dengan kakek yang tidak seimbang, gitu kan. Ternyata di sini masih seimbang, berarti tidak ada pertukaran. Tapi kalau misalkan kita tambahin lagi, misalkan kita tambahkan 79, maka dia akan coba menambahkan, dan setelah itu dia akan menyadari bahwa tidak seimbang, ya, tidak seimbang, ini kan kakeknya 74 tidak seimbang, dia akan melakukan proses yang tadi. Setelah itu dia akan cek lagi ke atas lagi, tapi biasanya sih ke atas itu udah pasti seimbang. Jadi kasusnya kecil banget, ke atasnya jadi tidak seimbang itu kecil banget, gitu. Oke, seperti itu saja. Semoga membantu. Terima kasih.